Saya bisa begini karena Bu Mega dan Pak Taufik almarhum. Masa iya sih saya mau ngelawan? Dia bagian dari keluarga Bung Karno dan tugas kami semua untuk melakukan pelayanan kepada Bung Karno dan keluarga besar. Kita di sini kan buat ngejagain mereka. Nggak ada. Jadi salah, saya ini orang Minang. Orang Minang itu kehormatan utama. Jadi bukan karena kita mundur karena dikasih uang. Politikus PDIP Arteria Dahlan mengaku mundur dari posisi pengganti anggota DPR RI terpilih 2024-2029 dan menyerahkan kursinya kepada Romi Soekarno, cucu dari Bung Karno. Hal ini diungkapkan Arteria kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 30 September 2024. Saya kan tahu diri, saya dibesarkan oleh Ibu Mega dan almarhum Pak Taufik. Dan saya di sini bukan untuk apa-apa selain ditugaskan, artinya untuk bekerja. Bu Mega itu kan manajer, dia tahu mana yang pas dan mana yang kurang pas. Ya mungkin saat ini ya ada pekerjaan-pekerjaan khusus yang memang akan di-deliver kepada Mas Romi. Tapi utamanya ya saya suatu kemuliaan bagi saya untuk menjalankan apapun yang diputuskan dan menjadi kebijakan, apalagi penggantinya kan Mas Romi, bagian daripada Royal Family. Saya di sini ya sebagai petugas partai. Saya di sini bekerja untuk melayani Ibu Ketua Umum dan keluarga besarnya. Jadi bagi saya itu nggak masalah. Di sini kan bukannya untuk apa-apa, di sini kerja loh. Kalau teman-teman lihat kan, saya tuh kerja dari pagi sampai malam di DPR, ngumpulin bahannya. Yang bagi saya mungkin ini waktu bagi kami juga untuk bisa beristirahat. Selama 10 tahun ini saya nggak bisa, cuma Sabtu Minggu pun saya di dapur. Orang rumah juga asing bagi saya nggak bisa mengenali keluarga kami dengan begitu dalamnya lagi. Jadi ini mungkin suatu hikmah. Dan saya katakan mudah-mudahan ya Mas Romi bisa melanjutkan ini dengan baik. Dan nitip daerah pemilihan Tulung Agung, apalagi Kabupaten Blitar, Bumi Bung Karno, ya mungkin mudah-mudahan ya akan lebih pas apabila dilanjutkan oleh Mas Romi. Itu juga pembahasan sebelumnya juga ya Bang ya, katanya di internal partai ya, terkait siapa-siapa. Nggak ada, jadi saya itu mungkin berbeda dari yang lain, makanya banyak orang yang berpikiran saya akan melawan. Saya bukan anak nakal, saya ini loyalis PDI Perjuangan. Darah saya ini merah, gak mungkin di akhir ya Ibu Mega ini saya akan melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan. Saya yakin banget, semua orang menyatakan ayo lawan, tapi saya katakan tidak. Karena Bu Mega itu orang tua saya, itu ibu saya. Jadi prosesnya Saya dibesarkan oleh PDI Perjuangan. Dan Mas Romi kan datang, kemudian yang bersangkutan minta tolong. Usia saya sudah 54 tahun, saya punya janji kepada Ibu Mega, saya punya janji kepada Ibunda Ibu Rahmawati Soekarno Putri. Ya, saya bilang nggak masalah Mas, tanyakan nanti sama Mas Romi. Saya nggak ada masalah sama saya. Saya ini bisa seperti ini karena Ibu Mega dan keluarga besar Bung Karno. Sudah saatnya, ya kalau boleh dibilang saya membalas, hanya ini yang bisa saya lakukan. Ya kan, suatu kemuliaan untuk mundur demi keluarga besar Bung Karno. Saya katakan demikian. Penegasan berarti ini Mas Rominya datang langsung dan nggak ada syarat apapun, kan saya bilang tadi kan. Itu kapan ya? 3 minggu yang lalu atau hampir sebulan yang lalu. Tapi saya bilang boleh nggak? Kan Mas Rominya minta boleh nggak ditandatangani? Boleh nggak? Saya bilang. Saya ini tiketnya hanya untuk Mas Romi, untuk keluarganya Bung Karno. Kalau Mas Romi kenapa-napa saya udah taken. Iya kan, kesempatan saya hilang. Yang satu lagi, secara psikologis kalau saya taken, Ibu Yayunya belum taken, kan dianggap saya menekan Ibu Yayu. Makanya begitu Bu Yayu taken, saya katakan, bro,
Gue pegang janji gue. Bagi gue kekuasaan di DPR ini enggak seberapanya. Bagi gue suatu kemuliaan melayani keluarga besar Bung Karno. Gue mana? Gue teken. Janjian kita kemarin di Grand Hyatt bener. Maka Mas Romi bilang, ternyata yang dipikirin orang-orang terkait dengan terhadap pandangannya terhadap lu, orangnya keras, yang apa, gue nggak melihat itu. Udah iya, mudah-mudahan ya Mas Romi tahu tentang saya. Kita ini bisa diajak kompak untuk kebaikan. Mungkin orang dianggap saya nggak bisa kooperatif, ya kalau diajak yang ngaco-ngaco saya nggak akan kooperatif. Tapi status abang berarti sekarang menegaskan masih di PDIP bang? Masih di PDIP? Jadi sampai ini kan saya masih di PDIP. Berarti statusnya hanya mundur dari anggota. Kan saya bilang, kemarin ada teman-teman masalah Tia. Saya menghormati sikap Tia. Itu untuk melakukan perbaikan kepada partai kami. Ya itu kritik dan otokritik, bagian pendewasaan. Silakan kalau, tapi saya kan nggak seperti, saya bisa begini karena Bu Mega dan Pak Taufik almarhum. Masa iya sih saya mau ngelawan? Oh, ini menegaskan berarti sebenarnya ini alasan Abang Mangas itu karena alasan apa? Karena murni karena dia bagian dari keluarga Soekarno atau ada permintaan? Dia secara bagian khusus dari keluarga rekaman misalnya? Bung Karno, dan tugas kami semua untuk melakukan pelayanan kepada Bung Karno dan keluarga besar. Kita di sini kan buat ngejagain mereka. Di sini kerja loh, bukan ngapa-ngapain. Orang nyangka di DPR enak. Saya bilang enak apa? Pagi-pagi udah pada bangun, subuh-subuh, jam 2 baru masuk rumah. Kalau DPR yang kerja pastinya saya menikmati lah. Mudah-mudahan kita dikasih waktu rehat. Mudah-mudahan juga kita diberikan ladang pengabdian baru. Pasti teman-teman bisa doain saya kan. Bang, Mas Romi atau PDIP menawarkan posisi sebagai pengganti ke bang untuk abang? Nggak ada. Jabatan apa-apa gitu? Nggak ada. Jadi salah. Saya ini orang Minang. Orang Minang itu kehormatan utama. Jadi bukan karena kita mundur karena dikasih uang. Tanya Mas Romi, ada nggak Atria Dahlan minta uang? Saya akan mundur terhormat, tapi mohon kami diperlakukan terhormat. Paling permintaan saya begitu. Gitu. Ada titipan pesan tertentu nggak sih bang untuk Pak Romi ke depan gitu? Nggak ada. Pak Romi itu, ibunya Pak Romi itu, ya, Bu Rahmawati, itu muridnya ibu saya. Teman-teman bisa bayangin. Nah, jadi bagi kami itu, ibu saya juga ngomong, nggak apa-apa, itu kan keluarga kita juga. Gitu. Tapi sebenarnya kan PDIP memiliki seorang pengganti merupakan dari keluarga Bung Karno. Silakan teman-teman menilai gitu, ya. Kalau saya posisinya demikian, kita posisinya orang meminta kita kasih. Gitu. Bagi saya kekuasaan bukan segala-galanya, dan itu ini ladang pengabdian kok. Kita nggak di DPR, bisa di tempat yang lain. Dan sudah ada dari mungkin orang lain. Nggak ada. Bukan belum ada, nggak ada. Ya. Biar teman-teman tahu. Tanpa syarat. Ada komunikasi dengan Bu Mega secara khusus bang? Nggak ada. Saya minta memang, Mas boleh nggak saya ketemu sama ibu? Ya kan. Tapi ibu kan belum bisa ditemuin. Tapi dari pembicaranya Mas Romi bahwa ini sudah sepengetahuan ibu. Ya ngapain saya mesti ngecek? Gitu loh. Apa alasan abang pengen ketemu ibu? Ingin menyampaikan apa? Ya bagi saya suatu kehormatan lagi apabila itu keluar dari mulut Ibu Mega. Ya. Tapi kan kita tahu posisi kader itu ya siap ditempatkan di mana saja dan harus tahu berbuat apa. Dalam posisi ini saya harus tahu berbuat apa.